Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ramadan dan rekan saya Ibnu Kresnowibowo, eh, NRP 3110171053 dan 3110171040 akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Praktikum Kendali Cerdas. Jadi pada proyek kali ini kami menggunakan paper dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang berjudul Simulasi Curah Hujan Bulanan Kota Palembang dengan Jaringan Syaraf Tiruan oleh Fadila Firdausa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Kota Palembang. Jadi di sini di paper ini mereka menggunakan data curah hujan bulanan Kota Palembang dari tahun 2016 sampai 2018. Ini dapat dilihat, jadi di sini ada data sebanyak 12 dikali 3, jadi ada 36 data yang berisi tiap bulannya curah hujan bulanan dalam satuan milimeter. Kemudian langsung saja cara mengolahnya di MATLAB. Yang pertama, data curah hujan yang di tabel ini kami masukkan terlebih dahulu ke Excel, kemudian seperti ini dapat dilihat, kemudian dimasukkan ke MATLAB di workspace. Jadi di sini saya masukkan adalah curah hujan 16 dan 17 sebagai input, kemudian nanti diolah dengan neural network dan hidden layer-nya, kemudian keluarannya, outputnya yaitu ramalan dari neural network itu sendiri. Untuk curah hujan 18 ini kami gunakan sebagai targetnya, sebagai acuan dari pemrosesan neural network itu sendiri. Kemudian langsung saja untuk cara menggunakannya. Yang pertama, kita menggunakan NN tool, langsung saja ketik di sini. Nah, input datanya ini kita bisa langsung impor seperti saya bilang tadi, untuk 16 dan 17 sebagai input, impor. Kemudian targetnya curah hujan 18. Maaf. Curah hujan 18 sebagai target. Kemudian networknya ini kan tadi menggunakan back propagation. Di sini network type-nya berupa feed forward backprop. Inputnya curah hujan 16 dan 17, targetnya 18. Kemudian layer di sini ini ada minimal 2 karena layer yang pertama itu sebagai hidden layer yang dari perantara dari input ke output di pemrosesannya. Kemudian layer yang kedua itu adalah output layer, dapat dilihat di sini. Nah, ini hidden layernya, ini output layernya. Ini juga sebagai gambarannya neural networknya seperti ini. Kemudian number of neuron ini adalah jumlah neuronnya, jumlah, kalau bisa dikatakan jumlah node-node-nya itu yang nanti akan digabungkan dari input. Kalau ada 12 neuron gini seperti ini, berarti nanti ada dua input, berarti nanti input pertama nanti akan nyambung ke neuron 1 sampai 12, input 2 neuron 1 sampai 12, dan akan
saling berkaitan seperti itu. Yang pertama kita coba neuronnya 6 dahulu. Jadi seperti ini, create. Setelah di create, kita open. Ini seperti yang tadi di view. Kemudian di sini input datanya curah hujan. Simulate-nya di simulation data inputnya curah hujan 16 dan 17. Adaptation data juga seperti itu, sama. Sudah. Kemudian kita bisa train network. Oke. Dapat dilihat di sini epoch ini merupakan jumlah iterasinya. Tadi kalau standarnya dari NN toolnya MATLAB itu ada 1000, nanti bisa diubah-ubah, akan terlihat pengaruhnya seperti apa nanti. Kemudian kita langsung lihat saja di plotnya. Ya, ini kalau di plotnya ini untuk performanya tidak terlalu buruk hasilnya. Dapat dilihat selisihnya tidak terpaut jauh. Namun pada ini iterasi yang ke 20 berapa ini? Mungkin 22 ada sedikit perubahan. Kemudian di training state ini untuk validation check-nya aja. Kalau total ini ada 32 iterasi. Nah, kemudian regression ini titik persebaran datanya. Nah, dapat dilihat di sini agak untuk validation yang R sampai dengan bin 1 ini kurang bahkan sangat jauh ya selisihnya. Untuk yang lain sudah hampir mendekati persebaran datanya. Jadi untuk seperti ini kita ubah di network satunya ini di training parameter ya. Untuk iterasinya kita bisa perbanyak. Saya tadi mencoba untuk 25.000. Kemudian train. Bisa dicek, ini validation checknya 6. Performance ya malah lebih jauh ya. Ya, ini sudah cukup baik, cuman tadi di performanya kurang bagus ya. Untuk validationnya sangat jauh sekali. Maka kita bisa ubah di layernya. Hidden layernya ini nanti akan saya tambahkan. Tapi ini harus mengulang dari awal lagi. Jadi untuk hasil yang lebih baik, number of layernya tetap sama 2. Nah, ini number of neuronnya saya ganti 12. Seperti ini. Create. Kemudian open. Seperti tadi. Nah, ini coba untuk 1000 dulu ya. Nah, ya hasilnya sudah cukup. Ini untuk validation check-nya. Ya, ini untuk regression plot-nya
persebarannya agak sedikit melenceng, maka saya ganti tadi iterasinya, saya perbanyak untuk 25.000. Ya, dapat dilihat hasilnya lebih horizontal dibanding yang tadi. Kemudian validation checknya juga ya ini 6 di iterasi ke-6. Nah, untuk regression hasilnya ya dapat dilihat tidak persebaran datanya tidak terlalu jauh ya. Tadi setelah kami coba memang untuk iterasi yang paling baik di 25.000. Jadi kalau kita train terus hasilnya akan berubah-ubah ya, tidak selalu sama, karena memang cara kerjanya neural network seperti itu, berupa ramalan. Nah, ya. Kemudian untuk melihat hasil dari angka-angkanya yang dari grafik itu tadi, kita bisa lihat di output data. Nah, ini coba dilihat. Kemudian data ini bisa kita copy. Sebentar. Coba kita copy ke sini. Maaf. Langsung saja di sini ya. Ini dapat dilihat ya, errornya tidak terlalu banyak. Ini data 16, ini 17. Ini ramalannya dari neural network atau jaringan saraf tiruan itu di tiap bulannya. Ini Januari. Datanya memang belum di itu ya, langsung saya kopas soalnya. Ya, seperti itu. Ini yang menjadi targetnya kalau dibandingkan ya, tidak terpaut banyak. Jadi untuk kesimpulannya, iterasi yang jika dia perbanyak maka hasilnya juga bisa mendekati atau memperkecil errornya dari referensi atau targetnya ya. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik. Jadi bisa dicari-cari ya, jumlah iterasi yang optimal. Kemudian untuk layernya, hidden layer, semakin banyak hidden layer yang diberikan maka hasilnya juga akan semakin sama seperti iterasi tadi. Errornya semakin kecil karena kemungkinannya akan semakin banyak panah-panahnya yang dari input ke hidden layer itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.